Kalau dari kementerian atau lembaga yang existing saat ini, kira-kira mana nih yang cocok untuk mengemban janji ini, Pak? Karena janji ini kan sebenarnya untuk pendidikan ya, untuk pendidikan. Jadi bukan berarti makan siang gratis ini karena untuk saya baca di media sosial itu karena ini terkait dengan untuk menjaga gizi dan sebagainya akan melibatkan Kementerian Kesehatan, akan melibatkan Kementerian Pertanian. Ya saya kira nggak perlu sejauh itu. Yang ini kan fokusnya diberikan kepada anak-anak sekolah. Berarti ruang lingkupnya ruang lingkup sekolah. Lingkup sekolah itu ada dua ya, kelembagaan yang terlibat, yaitu Kementerian Pendidikan dan kemudian dinas-dinas pendidikan yang ada di daerah. Ini saja yang dimanfaatkan. Bagaimana kita meyakinkan, memastikan bahwasanya makanan itu bergizi dan sebagainya, itu kan cukup kita di dalam pelaksanaan program itu ada melibatkan ahli gizi. Udah cukup, tanpa harus melibatkan Kementerian Kesehatan. Karena Kementerian Kesehatan juga urusannya udah banyak. Oke, jadi sejauh ini memang Hanya fokusnya melibatkan di Kementerian Pendidikan ya Pak Peter ya? fokusnya kalau menurut saya karena ini memang ruang lingkupnya di sekolah, ya ini memang domainnya Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan yang lebih tepatnya. Kalau Kementerian Pendidikan itu lebih ke kebijakan. Ini mungkin Dinas Pendidikan lebih tepat juga. Oke. Dan kalau Dinas Pendidikan itu anggarannya dari sana. Sekarang 20 triliun itu diseret-seret kemana-mana. Dan nggak usah mencari yang tidak efisien diseret ke Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C di luar pendidikan, tarik lagi kemudian untuk anggaran ini. Nggak Nah, usah tapi ini kan butuh motong-motong yang lain. 450 triliun, Pak. Ini dari mana dong, Pak, selain mengandalkan Ya, APBN? itu secara bertahap, ya enggak. Dan itu secara bertahap, kan saya sudah mengatakan tadi. Di tempat sekolah elit, yang itu makanannya itu mahal-mahal, diganti yang seperti ini, nggak bisa. Itu akan dibuang, dan kalau akan dibuang itu musibah. Jadi memang tidak ya. diperuntukkan untuk semua ya Pak, tapi ini ada Iya. segmen khusus gitu ya Pak, segmented. Iya, tidak harus seperti BPJS kan juga pertama kali ya itu kan bertahap ya nggak, proses-prosesnya juga tidak harus langsung ya, nggak harus lewat klinik awal pertama dulu dan seterusnya. Ya, Pak Peter, tapi cara-cara apa sih Pak, atau mungkin bagaimana caranya supaya pemerintahan jika terpilih nanti Prabowo Gibran ini, kira-kira pembiayaan inovatif seperti apa yang bisa dilakukan Pak untuk bisa mendanai program makan siang gratis yang mencapai 450 triliun ini? Ya, saya sependapat dengan Pak Didi. Yang pertama adalah program ini tentunya karena inilah program baru ya, walaupun memang jejak sejarahnya ada ya. Tetapi kalau kita melihat dari program yang dicanangkan oleh Prabowo Gibran, ini adalah tanda kutip baru ya. Oleh karena itu saya sependapat dengan Pak Didi tadi, ini dilakukan secara bertahap ya. Tentunya yang diutamakan, diprioritaskan terlebih dahulu adalah mereka yang memang sangat membutuhkan. Jadi harus ada prioritas dulu, yaitu di mana sekolah-sekolah kelompok menengah bawah, ya khususnya kelompok bawah, ya sehingga mereka benar-benar bersekolah itu tidak terbebani dengan persoalan makan, persoalan gizi, ya. Mereka di sekolah mendapatkan pendidikan yang baik dan juga di sisi lain mereka juga mendapatkan gizi yang baik. Nah, ini kan terjadinya kebutuhan ini kan utamanya kan ada di di kelompok menengah bawah, bukan di sekolah-sekolah elit, ya sekolah-sekolah yang mahal. Ya seperti kata Pak Didi tadi, kalau ini yang dikasih juga malah justru akan menurunkan kualitas gizi mereka. Tidak Jadi efektif dan efisien juga ya Pak ya? Iya, tidak efektif dan bahkan bisa menjadi mubazir kalau seandainya itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi kalau itu dilakukan, memprioritaskan kepada kelompok menengah bawah terlebih dahulu, anggaran yang digunakan mungkin tidak sebesar yang 400 triliun tadi, ya karena memang dilaksanakan secara benar-benar terencana dengan fokus yang tepat. Nah, sembari ini terus dikembangkan, dievaluasi dan diperbaiki sehingga dari tahun ke tahun itu pemanfaatannya semakin luas dan juga semakin baik. Ya. Ya kalau sekaligus itu 400 triliun itu jadi ajang korupsi. Seperti subsidi pupuk 30-40 triliun itu jadi ajang korupsi. Hasilnya nggak ada. Jadi subsidi
massal kepada semua petani kan bagus itu. 30 triliun lebih. Jadi harus bertahap hasilnya gitu tidak ya, Pak? ada sama sekali terhadap peningkatan pangan. Itu dikorupsi, masuk perkebunan, dibeli ini, diseret ke luar negeri, itu begitu. Jadi nggak bisa. Dan juga kalau tidak 400 triliun, yang kelompok elit tidak akan menagih, nggak ada. Jadi yang rasional saja, nggak ada menghitung 400 itu juga salah. Ya, karena Pak itu Didi, anggarannya terbatas. Coba Presiden mau cari 50 triliun untuk infrastruktur, nggak ada di APBN, nggak ada.